Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh kelas 9, kita bertemu kembali di bab 4. Bab 4 kali ini kita akan membahas ketergantungan antar ruang berdasarkan konsep ekonomi. Silakan dibuka buku paketnya. Seperti biasa, kalau kalian mau dapat nilai yang bagus, silahkan perhatikan apa yang Miss sampaikan, kemudian garis bawahi. Pelajari berulang-ulang apa yang sudah Miss sampaikan dan yang dipelajari dan yang digarisbawahi, insya Allah kalian akan mendapatkan nilai yang bagus. Oke, buka ya halaman 93, bab 4. Miss bacakan terlebih dahulu. Jadi, ruang-ruang yang ada di bumi itu tidak dapat berdiri sendiri. Sama seperti kita, manusia, nggak ada yang bisa berdiri sendiri, nggak ada yang bisa melakukan segala hal sendiri, pasti butuh bantuan orang lain. Ruang-ruang tersebut saling terkait satu sama lain, sehingga menyebabkan ketergantungan. Dari sudut pandang ekonomi, ketergantungan antar ruang ditentukan berdasarkan konsep ekonomi. Konsep ekonomi itu ada konsumsi, produksi, distribusi, harga, dan pasar. Walau hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi, ketergantungan antar ruang juga akan mempengaruhi migrasi atau perpindahan penduduk, transportasi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Itu adalah bagian dari pembukaannya. Sekarang kita masuk ke bagian konsumsi A. Silakan buka halaman 96 dan 9 sampai 98. 1. Pengertian dan tujuan konsumsi. Materi ini ada di halaman 96 sampai 97. Oke, silakan buka halaman 97. Lihat di paragraf ketiga. Lihat paragraf ketiga, halaman 97. Miss bacakan, kalian garis bawahi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan orang atau lembaga untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa, baik secara sekaligus maupun berangsur-angsur. Silakan digarisbawahi, itu adalah pengertian dari konsumsi. Kemudian, orang atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Garisbawahi kembali. Dan tujuan dari konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kepuasan hidup. Itu silahkan digarisbawahi kembali. Kemudian, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Silakan buka di halaman 97 sampai 98. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi ada dari A sampai G. Yang A, tingkat pendapatan akan mempengaruhi kegiatan konsumsi seseorang. Seseorang yang berpenghasilan tinggi akan mengkonsumsi barang dan jasa lebih banyak dan lebih berkualitas dibandingkan dengan yang berpenghasilan menengah dan rendah. Silakan kalian garis bawahi dari kata tingkat sampai rendah. Jadi faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan konsumsi adalah yang pertama adalah pendapatan. Pasti akan berbeda antara orang yang penghasilannya tinggi dengan yang penghasilannya rendah. Orang yang penghasilannya tinggi pasti akan mengkonsumsi barang lebih banyak dan lebih berkualitas daripada orang yang berpenghasilan lebih rendah. Contoh, silakan kalian garis bawahi kembali. Bagi keluarga yang terpandang atau mampu yang memiliki pendapatan besar selalu mengkonsumsi makanan, pakaian yang bagus dan mahal, TV yang besar dan mahal, serta barang-barang lain yang serba mahal di mall atau supermarket. Nah, itu adalah contohnya. Kemudian faktor konsumsi yang kedua atau yang B, yaitu ada harga barang dan jasa.
Harga barang dan jasa akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Silakan kalian garis bawahi di paragraf pertama. Jika harga barang dan jasa naik, maka tingkat konsumsi akan turun. Jadi kalau harga-harga semua pada naik, otomatis kan orang-orang tuh nggak punya uang untuk membeli, ya berarti tingkat konsumsi mereka akan turun. Contohnya seperti sekarang ini, kehidupan lagi semakin sulit akibat COVID dan banyak orang-orang yang di PHK. Kalau kalian tahu, di sekitar kita itu sepertinya terlihat sepi. Karena kenapa Miss berbicara seperti itu? Karena setiap kali Miss belanja, pasti beberapa pedagang tuh mengeluhkan karena mereka itu berdagang hasilnya tidak seperti biasanya akhir-akhir ini. Nah, itu kenapa? Karena salah satu faktor orang-orang sekarang, masyarakat sekarang itu pendapatannya berkurang sehingga mereka mengurangi konsumsi mereka. Mereka hanya mengkonsumsi hal-hal yang penting saja. Yang tidak penting tidak dibeli gitu. Fungsinya untuk menghemat pendapatan mereka. Oke, contohnya di paragraf kedua. Ketika harga mie instan 2.500 per bungkus, setiap bulan Ibu Rami membeli 24 buah. Setelah harga mie instan naik menjadi 3.000, maka setiap bulannya Ibu Rami hanya membeli 20 buah saja. Hal itu disebabkan anggaran untuk membeli mie instan tidak mengikuti kenaikan harganya, sehingga perlu mengurangi jumlah pembelian sesuai kemampuan anggaran. Kemudian, faktor yang ketiga atau C, ketersediaan barang dan jasa. Oke, garis bawahi kembali. Tingkat konsumsi juga dipengaruhi oleh ada tidaknya barang yang dibutuhkan sebagai alat pemuas kebutuhan. Sebesar apapun daya beli konsumen, jika barangnya tidak ada, maka konsumsi tidak akan terjadi. Contohnya, Adam bermaksud membeli sepatu sepak bola, namun ternyata sepatu yang diharapkan telah habis terjual. Dengan demikian, Adam tidak jadi membeli sepatu sepak bola tersebut. Kemudian faktor konsumsi itu dipengaruhi juga oleh kondisi fisik. Silakan garis bawahi. Kondisi fisik menentukan tingkat konsumsi seseorang. Contohnya, Ibu Lita yang bertubuh besar, beratnya 85 kg. Untuk membuat bajunya dibutuhkan lebih banyak bahan dibandingkan membuat baju Ibu Cynthia yang berat badannya hanya 60 kg. Perbedaan juga terjadi pada pola makan mereka. Pola makan Ibu Lita yang bertubuh besar pasti akan lebih banyak mengkonsumsi makanan dibandingkan Ibu Sinta yang badannya lebih kecil. Kemudian, faktor konsumsi yang tingkat pendidikan. Garis bawahi. Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat konsumsi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang, tingkat konsumsinya akan cenderung lebih tinggi juga. Hal tersebut disebabkan semakin tinggi pendidikan, semakin banyak dan beragam pula jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan. Contohnya, ketika SD Rendra hanya membutuhkan buku paket, buku tulis, alat-alat tulis, dan tas sekolah. Namun ketika SMP, Rendra kebutuhannya akan lebih tinggi lagi, yaitu buku paket, buku tulis, alat-alat tulis, tas sekolah, laptop, dan jaringan internet. F. Sikap hidup. Sikap hidup. Konsumsi seseorang yang hidup hemat berbeda dengan boros. Sikap hidup hemat dalam mengkonsumsi barang atau jasa akan dilaksanakan dengan penuh perhitungan. Sebaliknya, sikap boros mengkonsumsi barang atau jasa akan dilaksanakan tanpa perhitungan. Dengan demikian, sikap hemat dan boros dapat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Garis bawahi. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi konsumsi yang terakhir adalah jumlah anggota keluarga. Oke.
Jumlah anggota keluarga dapat menentukan tingkat konsumsi, dalam hal ini konsumsi keluarga. Tingkat konsumsi sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak tentunya berbeda dengan keluarga besar yang terdiri dari ayah, ibu, dan 4 orang anak. Materi selanjutnya adalah produksi. Ada di halaman 99 sampai 101. 1. Pengertian dan tujuan produksi di halaman 99. Silahkan digarisbawahi. Produksi pengertiannya adalah kegiatan orang atau lembaga yang menciptakan, menambah, dan mempertinggi nilai guna barang atau jasa. Orang atau lembaga yang melakukan produksi disebut produsen. Kemudian tujuan dari produksi adalah menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya, dibuka halaman 100, kita akan bahas bidang-bidang produksi. Bidang-bidang produksi yang pertama ada produksi ekstraktif. Bidang produksi ekstraktif adalah bidang produksi yang mengambil atau mengumpulkan kekayaan alam yang telah tersedia. Contohnya, menggali pasir di sungai, menangkap ikan di laut, dan mengambil barang tambang dari perut bumi. Silakan digarisbawahi. Kemudian bidang produksi yang kedua ada agraris. Bidang produksi agraris adalah bidang produksi yang mengolah alam untuk menghasilkan barang baru. Contohnya petani yang bercocok tanam, menghasilkan buah-buahan dan sayur-sayuran, peternak yang menghasilkan ternak baru, susu dan telur, serta penambak ikan menghasilkan ikan. Yang C, bidang produksi faktor industri. Bidang produksi industri. Garis bawahi, bidang produksi industri adalah bidang produksi yang mengolah atau mengubah bentuk suatu bahan menjadi barang lain. Contohnya, mengolah kulit binatang menjadi tas dan sepatu, mengolah gandum menjadi roti, serta mengolah kain menjadi pakaian. Bidang produksi yang D adalah produksi perdagangan. Bidang produksi perdagangan adalah bidang produksi yang melaksanakan kegiatan produksi dengan menjual atau membeli barang atau jasa tanpa mengubah bentuk terlebih dahulu. Contoh, warung yang menjual makanan dan minuman, butik yang menjual pakaian, serta toko elektronik yang menjual televisi dan radio. Yang terakhir, bidang produksi yang terakhir ada bidang produksi jasa. Bidang produksi jasa adalah bidang produksi yang bergerak dalam bidang pelayanan. Contohnya, usaha salon menghasilkan jasa kecantikan, usaha perhotelan menghasilkan jasa penginapan dan hiburan, usaha rumah sakit menghasilkan jasa kesehatan, dan usaha perbankan menghasilkan jasa keuangan. Itu adalah bentuk-bentuk bidang produksi. Ada yang dari ekstraktif sampai jasa. Nah, di slide yang kalian lihat, di situ ada salah satu contoh kegiatan produksi, di mana ada seorang dokter gigi merawat atau mengobati gigi pasiennya. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh si dokter gigi ini adalah bidang produksi jasa, betul. Jadi dia menghasilkan jasanya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang sedang sakit gigi. Jadi jangan sampai sakit gigi, karena sakit gigi lebih sakit daripada sakit hati. Kenapa jadi curhat? Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Distribusi. Silakan dibuka dari halaman 102 sampai 104. Pengertian distribusi kalian bisa lihat di paragraf kedua. Cari dari kata penyaluran barang. Penyaluran barang dari produsen ke konsumen disebut distribusi. Itu adalah pengertian distribusi.
Kemudian kita akan lihat macam-macam sistem distribusi di halaman 103. Sistem distribusi dibagi jadi 3. Ada distribusi langsung, semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Kita akan bahas satu persatu. A. Silakan digarisbawahi. Distribusi langsung pengertiannya adalah penyaluran barang dan jasa langsung dari produsen kepada konsumen tanpa perantara. Contohnya, suatu waktu mungkin kamu pernah mendapatkan barang seperti bakso, nasi goreng, mie rebus, dan es campur langsung dari produsennya atau pembuatnya, tidak melalui agen atau perantara lainnya. Oke, garis bawahi sampai situ. Nah, itu disebut dengan distribusi langsung. Jadi, ulangi sekali lagi, ketika kalian jajan bakso, es campur, mie rebus, dan lain-lain, sesuatu barang yang kalian dapatkan dari si pembuatnya langsung, itu disebut dengan distribusi langsung. B. Distribusi semi langsung. Garis bawahi. Pengertiannya adalah penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen melalui perantara milik perusahaan. Contoh, bank-bank membuka unit sampai ke desa-desa dalam rangka memasarkan produk perbankan. Minimarket membuka cabang atau agen di berbagai sudut kota dalam rangka mempermudah konsumen mendapatkan barang-barang kebutuhannya. Kemudian, distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung pengertiannya adalah penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen dengan menggunakan perantara. Contoh, perusahaan surat kabar harian atau koran yang menyalurkan korannya melalui toko buku dan loper koran. Atau contoh lain, perusahaan farmasi menyalurkan obat-obatan melalui apotik agar lebih memahami sistem-sistem distribusi. Untuk lebih jelasnya akan kita simak alur sistem distribusi melalui gambar yang ada di buku paket. Yuk, buat lebih jelasnya silahkan lihat alur penyaluran barang dan jasa seperti yang ada di gambar 4.9. Di gambar 4.9, halaman 104, perhatikan ya supaya lebih jelas kalian memahami sistem penyaluran barang dan jasa atau sistem distribusi. Kemudian yang kedua, lihat gambar yang menunjukkan tanda panah kedua dan gambar yang menunjukkan tanda panah keempat. Oke, gambar yang menunjukkan tanda panah kedua dari pabrik, kemudian barang-barang pabrik tadi agar bisa didapatkan konsumen harus ditaruh ke pedagang dulu. Berarti itu disebut dengan distribusi semi langsung. Dari pabrik naruh barang ke pedagang, dari pedagang baru nanti dibeli oleh konsumen, itu disebut distribusi semi langsung. Sama seperti yang ada di tanda panah 4. Dari pabrik, kemudian barang-barang pabrik tersebut ditaruh di agen, lalu dari agen lalu
dari agen lalu di drop lagi ke pedagang, dari pedagang baru sampai ke tangan konsumen, itu juga disebut dengan distribusi semi langsung. Dan yang terakhir, dari pabrik barang ditaruh di agen lalu sampai ke tangan konsumen, tanda panah 3, dari pabrik barang ditaruh di agen lalu sampai ke tangan konsumen, itu disebut dengan tidak langsung. Ngerti ya? Nanti kalau itu diulang-ulang lagi YouTube-nya. Kita akan bahas tentang harga. Silahkan buka halaman 105 sampai 106. Materi tentang harga ini akan Miss buat terpisah dengan video Miss menjelaskan di papan tulis. Kenapa? Karena ketika kita membicarakan harga, kita akan membahas tentang tabel harga pasar dan kurva harga pasar. Kalian harus bisa membaca tabel harga pasar dan kurva harga pasar, karena di setiap tahun ketika ujian sekolah itu selalu ada keluar soalnya. Untuk bisa membaca tabel harga dan kurva harga, kalian harus bisa membuatnya terlebih dahulu. Cara membuatnya nanti ada di video terpisah. Sekarang kita akan bahas tentang harga. Harga ini tadi berhubungan dengan tabel harga dan kurva harga. Setelah kita berhasil menentukan, membuat kurva harga permintaan dan penawaran, nanti akan ketemu titik keseimbangan pasar atau titik keseimbangan harga pasar, juga biasanya disebut seperti itu. Nah, keseimbangan harga pasar atau keseimbangan pasar itu pengertiannya adalah, silakan dilihat halaman 105 paragraf 2, suatu keadaan di mana jumlah barang yang dijual oleh penjual sama dengan jumlah barang yang ingin dibeli oleh pembeli. Nah, itu disebut dengan harga keseimbangan pasar atau keseimbangan pasar. Kemudian, adapun pengertian harga pasar adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli yang tercipta melalui tawar-menawar. Jadi, Miss ulangi sekali lagi di slide yang ada di kalian, titik E itu disebut dengan harga keseimbangan pasar atau harga keseimbangan pasar atau harga keseimbangan, yang memiliki arti bahwa jumlah barang yang dijual sama dengan jumlah barang yang diinginkan oleh pembeli. Atau juga ada nama lainnya, yaitu harga titik keseimbangan. Banyak sebutannya. Masuk ke bagian materi terakhir, yaitu tentang pasar. Silakan buka halaman 108 sampai 109. Oke, kita ngebut ya. 1. Pengertian pasar. Sebentar. Sebelum kita bahas tentang pengertian pasar, silakan kalian lihat paragraf kedua. Nanti di paragraf 1 kalian baca sendiri. Sekarang Miss bacakan yang paragraf kedua. Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa pengertian pasar dalam arti sempit yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Dalam pengertian ini, penjual dan pembeli harus bertemu secara langsung. Oke, di atas paragraf 1 itu ada ilustrasi tentang kegiatan jual beli. Kalian baca sendiri. Di sini Miss ingin menyampaikan bahwa pengertian pasar itu dibagi jadi dua. Ada pasar secara arti sempit, ada pasar secara arti luas. Tadi sudah Miss baca, kalian harus garis bawahi bahwa pasar dalam arti sempit adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung untuk melakukan transaksi. Berarti contohnya seperti yang ada di gambar slide kalian, yaitu kegiatan jual beli di pasar, supermarket, dan lain-lain. Pokoknya yang harus mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung itu disebut pasar secara sempit. Lalu, pengertian pasar yang kedua yaitu pasar secara luas, kalian lihat di paragraf kedua.
cari dari kata adapun. Silahkan digaris bawahi. Adapun dalam arti luas, pasar adalah sarana bertransaksi penjual dan pembeli, baik bertemu langsung maupun tidak langsung. Dalam arti luas yang terpenting, terjadinya hubungan antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melaksanakan transaksi. Jadi intinya, pasar pengertiannya secara luas adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, tidak harus secara langsung. Lalu contohnya seperti apa? Seperti yang ada di slide kalian, yaitu contohnya belanja online. Sekarang ada banyak pasar dalam arti luas yang ketika kita mau melakukan jual beli nggak harus bertemu secara langsung. Udah ada lebih dari 2 pasar online yang ada. Ada Shopee, ada Tokopedia, ada Blibli, aduh banyak banget deh pokoknya sekarang mah. Nah itu berhubungan dengan globalisasi, kemajuan teknologi, maka bisa muncul pasar secara luas atau bahasa sederhananya adalah belanja online atau pasar online. Tadi udah kita bahas pengertian pasar, sekarang kita bahas syarat-syarat pasar. Agar terjadinya kegiatan pasar, maka harus ada 5 syarat yang dipenuhi. Syarat pertama, harus terdapat penjual. Yang B, syarat kedua, harus terdapat pembeli. Yang C, syarat ketiga, untuk menciptakan adanya pasar harus tersedianya komoditas. Komoditas itu apa? Silakan digarisbawahi. Komoditas itu artinya adalah barang atau jasa yang akan diperjualbelikan. Kemudian syarat yang D, keempat, sebagai sarana bertemunya penjual dan pembeli. Sarana untuk bertemunya itu kalau pasar secara sempit berarti ya ada tempatnya untuk ketemu, tapi kalau secara arti luas harus ada medianya, harus ada alatnya untuk melakukan kegiatan bertemu antara pembeli dan penjual. Kemudian yang E, syarat agar terjadinya adanya pasar adalah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kesepakatan untuk menentukan barang, harga barang yang mau dibeli atau dijual oleh penjualnya dan pembelinya. Tuh. Terima kasih hari tentang bab 4. Kita akan menyebut setiap kali pertemuan itu selalu akan dibahas satu bab secara full dan secara singkat, yang penting-pentingnya aja. Kenapa? Karena waktu belajar efektif kita hanya di semester ganjil ini. Miss usahakan di semester genap nanti kita hanya tersisa membahas 3 bab aja. Karena waktu kalian untuk belajar itu sempit dan materi IPS banyak sekali. Jadi, apa yang sudah guru kalian lakukan, yang sudah guru kalian susah payah buat, mohon dihargai dengan disimak video-videonya, pelajari, karena nanti yang akan untung adalah diri kalian sendiri. Kalau kalian bisa menyimak sampai selesai, kemudian dipahami, insya Allah semua soal yang diberikan guru akan dengan mudah kalian kerjakan. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.